Konnichiwa, Yokoso, Duta FEB Podcast. Sugeng rawuh datang Duta FEB Podcast. Halo semuanya, welcome back to Duta FEB Podcast. Dengan aku Andrian. Dan aku Dio. Nah, Dio, aku lihat muka kamu kayak bingung banget deh belakangan ini. Ya bagaimana enggak ya mas, aku nih hampir 1 tahun nih menjadi warga FEB, menjadi mahasiswa baru. Dan Mas Andrian mungkin udah hampir 2 tahun ya menjadi warga FEB. Tentu udah gak bingung lagi nih bagaimana. Ini kan mas nanya kebingungan ya, Ya. tapi ini asal mulanya nih pasti aku tuh udah gak asing lagi dengan bagaimana cara warga FEB berpakaian, bagaimana lifestyle atau semangat belajar warga FEB. Tentu udah gak menjadi hal yang asing bagi aku. Tapi nih terbesit di pikiran mas baru aja, bagaimana nih sebenarnya lifestyle dari mahasiswa UNER tapi di luar FEB nih. Mungkin Mas Andrian bisa nih bantu aku buat ngasih pencerahan atau gimana. Nah, santai aja Dio. Kali ini kita kedatangan narasumber dari jauh. Tapi nggak sejauh itu. Kita kedatangan narasumber dari FIB, Fakultas Ilmu Budaya. Ada Mas Baskoro dan juga Mas Alvin. Halo. Oh, Nah, Mas Baskoro, Mas Alvin boleh nih memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, halo, kenalin, aku Baskoro, nama lengkapku Ilham Baskoro, tapi panggil aja Kak Bas, bisa. Oke, aku mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya, terutama di Prodi Ilmu Sejarah, angkatan 2021. Nah, di sini aku juga mewakili sebagai Duta FIB UNER. Nah, di sini aku tidak sendirian loh, ada temanku. Dan aku Alfian. Nama panjang aku Alfian Octavian Wijanto, tapi panggil aku aja Alfian. Dan aku salah satu dari mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya dan menjadi Duta Fakultas Ilmu Budaya. Dan aku dari program studi Kejepangan semester 4. Oke. oke, tadi udah kenalan nih Mas dengan Mas Baskoro dan Mas Rian nih. Udah kenalan nih, udah. Apa lagi Mas yang belum? Oh iya, bagaimana nih kabar hari ini? Dari tadi Surabaya tuh dari pagi hujan atau bagaimana kabarnya Mas? Aku harap sih baik-baik aja sih. Gimana Mas Alfian dulu mungkin? Aku dulu mungkin ya. Alhamdulillah sehat dan sedikit kebasahan karena dari tadi pagi kan hujan terus ya. Dan aku dari Sidoarjo dan aku naik motor ke sini dan macet dan capek lah pagi-pagi sudah kena macet. Soalnya kena hujan ini sudah dari kemarin lah ya. Sudah dari apa ya? Meskipun hari ini harusnya kemarau. Sudah memasuki zaman kemarau, zaman ya. Ya betul kan ya. Sampai sekarang kok masih hujan banget gitu kan. Kayaknya ada apa-apa gini nih. Apa tuh? Rindu di musim hujan kali ya. Ya waduh. Mungkin Mas Koro gimana Mas? Oke, kalau aku alhamdulillah ya, karena kebetulan sekali kelas-kelasku lagi online semua. Karena dosennya kayaknya dosennya lagi mager keluar hujan sih. Tapi mungkin aku sebelum kesini lagi sibuk ngurusin lomba-lomba dan acara untuk selanjutnya gitu. Apalagi di Fakultas Ilmu Budaya juga ada banyak acara nih kayak gitu. Wah, lagi musim-musimnya banyak proker, banyak acara. Kebetulan juga aku kan memang mahasiswa baru, tapi emang baru kerasa running proker, running acara banyak tuh emang keteteran nih mas akhir-akhir ini mulai dari semester 2 kemarin. I see. Nah, BTW nih mas, tadi kan mas lewat FEB tuh masuk lewat pintu mana nih? Nah, Pintu sebelah yang lobby utama ada resepsionisnya atau pintu belakang nih dari FEB yang lebih dekat nih? lewat resepsionis. Oh, resepsionis, jadi lewat pintu utama ya? Betul. Saat aku pertama masuk ke FEB kayak aku nggak pernah kan ya, nggak pernah masuk FEB, tiba-tiba masuk FEB kayak ini stasiun ya. Karena vibe-nya bener-bener kayak stasiun gitu loh. Karena ini juga pertama kali kayak wow, FEB kayak gini ya. Oke. Ya, Tadi Mas Baskoro lewat mana sih? oke, aku tadi juga lewat di pintu yang sama kayak Alvin nih. Tadi juga aku juga ngerasa kayak wow, beda dunia ya sama FEB ya. Apalagi di FEB itu ada kantinnya sendiri, ada elevator, ada lift yang sangat bagus tadi, kayak ada panoramiknya. Yang belakang aja. Iya, tinggal nunggu kereta aja nih. Iya. Bener.
Nah, tadi kan udah tuh apa nanya kabar. Sekarang aku mau nanya Mas. Kalau aku nggak salah di FIB tuh kantinnya udah gak ada ya Mas? Nah iya sayang banget loh. Dulu tuh sebenarnya FIB ada kantinnya, tapi sayangnya terus diratakan karena memang ada pembangunan kan di sekitar situ. Sekarang jadi parkiran ataupun tempat untuk futsal. Iya, lapangan futsal kalau nggak salah. Iya, Oke oke betul. oke. Lalu sekarang biasanya mahasiswa FIB gitu kalau mau makan itu di mana Mas? Ada 2 tempat sih. Yang pertama itu ada di psikolog. Kalau misal mahasiswanya benar-benar pokek, biasanya di situ. Oke. Soalnya murah-murah banget. Dan kalau misal di awal-awal bulan, mereka biasanya di kantin. Tapi kebanyakan di psikolog sih, karena lebih murah dan lebih dekat. Iya, sayang banget loh. Kalau dulu di FIB itu kantinnya terkenal murah sekampus B padahal. Oh, berapaan Mas range harganya biasanya? Kalau di psikologi ya, itu Iya, di biasanya psikologi. under 20.000 itu udah bikin kenyang sih. Oh, Paling murah 8.000. Iya, itu paling murah itu. berarti sama kayak FIB. Oh iya tuh. Dia Kayaknya lebih berkelas di FIB. Iya. di FIB juga ada kantin namanya tuh GKM. Nah, di situ bisa makan-makan dan lain-lain di sana. Harganya juga ya sekitar 8 sampai 20 ribu lah, itu udah cukup mengenyangkan. Ya sama kok. Nah mungkin bicara GKM ini Mas, aku mau kasih tahu Mas Adrian tadi kan belum sempat nyinggung ya GKM. GKM itu apa, pasti buat orang luar itu apa kayak sesuatu yang asing ya. Tadi Mas Adrian nyebutnya singkatan doang. Jadi GKM nih ada kepanjangannya nih Mas. Jadi GKM tuh ada kepanjangan dari Geraha Krida Mahasiswa, di mana di situ tuh tempat kami mahasiswa FEB, terutama yang anak organisator, terus ingin ada kegiatan apa, itu bisa banget nih di GKM. Kita di situ bebas buat emang bercengkrama dengan teman-teman, terus brainstorming tentang organisasi dan yang lain-lain. Dan juga FYI kesekretariatan ormawa-ormawa di FEB itu juga ada di GKM nih Mas. Ya, bener banget. Jadi tempat-tempat rapat biasanya ormawa-ormawa di GKM. Kayak kalau di FIB kayak di student center ya. Lebih kecil lagi. Iya, nanti kecil lagi. Oh, Tapi itu sudah paling nyaman buat anak-anak FIP. Iya, betul. nah mungkin nih kalau ke depan Mas udah bosen makanan-makanan anak psikologi, bisa banget mampir di GKM punyanya FEB. Gasin kan? Habis podcast ini lah, gas lah. Gas, habis ini gitu jalan-jalan. Wah, siap-siap. Tapi kita tadi juga dapat informasi yang sangat berharga nih. Ternyata kantin psikologi ini worth it itu nih. Iya, betul. Mungkin besok kita bisa ke sana Mas. Boleh banget kita yang mampir ke sana juga bisa apa aja. Boleh. Kan di sana ada banyak kucing juga. Iya, Oh iya, di sana banyak Banyak banget. gemuk-gemuk. Iya. Boleh loh kalau sekalian mampir ke FIB. Kan di depannya psikologi itu ada Fakultas Ilmu Budaya. Langsung aja masuk ke lobinya. Nanti kita jemput. Ya. Kita ajak jalan. Aku mau nanya nih, apa biasanya itu mahasiswa-mahasiswi FIB pakainya kayak gimana sih Mas? Tadi kan Mas udah lewat tuh, mahasiswa di gedungnya FIB udah masuk lihat sekitar lah, mahasiswa-mahasiswa FIB pakainya apa? Menurut Mas ada perbedaan nggak antara biasa yang dipakai anak FIB sama anak FIB? Jelas, aku rasa jelas beda ya vibes-nya ya. Karena kalau di FIB itu bisa dibilang fakultas ilmu bebas ya. Karena kita bisa bebas berekspresi pakai pakaian apapun itu. Nah, kalau mungkin teman-teman dari Duta FIB ke FIB, kalian agak culture shock dikit gak apa-apa. Karena kita di FIB kan memang ada 4 program studi ya. Dan masing-masing program studi itu ternyata mewakili apa? Pakaiannya juga mewakili program studinya masing-masing biasanya. Seperti ini nih, contohnya temanku dari prodi studi kejepangan gimana nih? Di program studi Jepangan itu kadang ada beberapa anak dari prodi Jepang pakai haori. Haori itu kayak jubah Jepang gitu. Kadang mereka masuk ke kelas pakai jubah itu. Terus ya ada yang pakai baju batik ya juga ada. Soalnya anaknya pakar sajen. Oh, Pakar sajen misalnya. Juga ada pakar hasil sih. Ada. jadi bebas banget ya Mas? Bebas banget. Bebas itu. Bentar, aku mau nanya Mas, haori sama kimono itu sama nggak ya Mas? Atau ada bedanya? Itu beda. Jadi kimono sama haori itu beda pemakaian. Jadi
kaori itu cuman buat kayak luaran aja, tapi kalau kimono itu biasanya dibuat untuk kegiatan festival. Jadi ada dua sih sebenarnya. Apa ya satunya? Aku bahas kimono dulu aja. Jadi kimono itu dibuat untuk festival apa ya? Akhir tahunan. Akhir tahunan biasanya di situ ada kembang api kan. Nah, itu pakai kimono di situ. Tapi kimono perempuan sama laki-laki itu beda. Dan pemakaiannya itu ribet. Karena aku juga pernah lihat di YouTube dan itu berlapis-lapis gitu loh. Karena di sana juga dingin mungkin nggak kerasa ya. Kalau di Indonesia pasti sudah kemeringat gitu. Iya. Terus tadi bicara soal haori ya kalau nggak salah. Itu kan bagian dari emang keunikan dari terutama prodi studi kejepangan nih Mas. Denger-denger nih kemarin kalau nggak salah aku sempat lihat juga di Manfest temen aku yang emang studi kejepangan. Iya. Itu kalau nggak salah ospek jurusan. Iya, studi kejepangan tuh emang ada event cosplay itu mungkin bisa dijelasin ya atau bagaimana suasananya mungkin Mas bisa cerita sebagai kakak tingkat dari Adi. Iya. Jadi saat itu tuh bukan kayak acara kita kayak yang udah lama, tapi itu tuh baru banget. Dan itu juga masukan dari yang ketua pelaksana. Dan itu juga membuat aku kaget sih kayak, kita cosplay. Soalnya dari tahun-tahun yang dulu tuh nggak pernah gitu loh. Jadi tahun pertama ini dan itu membuat viral. dan membuat kadang orang-orang mikir itu ngapain kok ada event dah. Dan di situ ini bukan kayak semata-mata kita memakai baju tuh buat apa gitu. Itu apa namanya? Dress code. Oh, dress code. Iya, dress code. Dress code buat hari terakhir. Oh, oke. Apa. Bukan hari terakhir. Hari sebelum hari terakhir. Jadi kan ada 4 hari itu. Jadi hari ketiganya. Kalau Mas Baskoro masih ingat gak osjurnya gimana kemarin? Oke, osjurku udah lama banget ya. Iya, sayangnya pas aku osjur itu kan masih hawa-hawa COVID ya. Aku kan angkatan COVID masih kan. Iya, jadi kalau osjurku itu memang, nah uniknya kalau di sejarah, kita itu sejarahnya FIB itu pengen banget buat explore keluar gitu. Kita tidak hanya di kampus sih. Nah, karena itu di osjurnya kita itu disuruh buat meneliti sejarah di kampung ataupun di dekat rumah kita itu apa sih. Nah kebetulan juga aku jadi menemukan banyak sekali fakta-fakta di sekitar daerah itu ada apa aja gitu. Dan sampai aku judul skripsiku bakal tak ambil dari situ juga kayak gitu. Aku mau nanya Mas, tadi kan kita udah ngobrolin soal pakaian kita, FEB sama FIB. Aku mau nanya, biasanya tuh anak-anak FIB kalau ngerjain tugas di mana sih Mas? Soalnya kalau FEB itu ada namanya RBC, ruang baca. Nah biasanya kita ngerjain di situ. Nah di RBC itu juga tempatnya perpustakaan. Kalau FIB biasanya kalau mahasiswa pengen ngerjain tugas biasanya di mana Mas? Beda di mana? Bebas aja sih kayaknya. Iya, tapi FIB memang ada namanya ruang baca, kayak semacam perpustakaan itu juga nyaman untuk teman-teman belajar maupun untuk ngerjain tugas bareng. Tapi emang nggak enaknya kan harus diem ya karena perpustakaan. Nah, ada juga yang biasanya di lorong-lorong antar kelas atau di dekat tangga itu memang ada semacam ruangan untuk kita bisa duduk-duduk santai atau mungkin di depan program studi ilmu sejarah itu juga ada sofa besar tuh bisa sambil tiduran di sana juga bisa. Nah, fun fact-nya mungkin teman-teman yang dari luar FIB mungkin kurang tahu kalau sebenarnya ada museum juga nih di FIB. Namanya Museum Program Studi Ilmu Sejarah. Itu juga bisa untuk umum sebenarnya, tinggal masuk aja di situ gitu. Oh, jadi ada museum di dalam fakultas? Betul. Itu isinya apa aja Mas? Nah, itu isinya banyak sekali koleksi-koleksi benda bersejarah sih. Itu lebih banyak ke sumbangan-sumbangan. Ada wayang, terus kemudian ada kayak peralatan dapur juga. Terus yang menarik itu ada peta pemetaan Surabaya zaman dulu. Terus itu ada arsip-arsip asli zaman dulu. Jadi itu kayak laboratoriumnya anak sejarah sih lebih tepatnya kayak gitu. Wow, mungkin kapan-kapan kita kayaknya perlu ke museum itu deh. Ayo. Kena penjelasan sekalian. Tapi museum itu kan buat umum ya Mas? Betul. Ada tiket masuknya nggak sih Mas? Kayak biasanya kan museum-museum itu ada kayak perlu bayar terlebih dahulu 50.000 dan lain-lain. Kalau museumnya FIB
bagaimana? Wah, tentu saja gratis dong. Kalau hubungi kita juga bisa nih, kita dari Duta FIB nge-guide kalian ke situ. Boleh. Oke, jadi mungkin menarik banget nih. Jadi bisa kita jadwalin nih mungkin kapan-kapan Duta FEB silaturahmi ke FEB sekalian berkunjung ke museumnya. Emang Kalian halal biala. iya, banget bisa banget dijadwalin ya Mas. Tadi berbicara tentang event oscur terus bagaimana lifestyle pakaian dari ini kan aku dengar dari Mas Fian yang dari studi kejepangan sama Mas Baskoro dari ilmu sejarah. Kalau boleh tahu nih Mas, selain dari studi kejepangan sama ilmu sejarah tuh di FIB ada beberapa prodi lagi Mas. Kalau boleh tahu bisa cerita ke kita nih. Ada dua, bahasa dan sastra Indonesia dan bahasa dan sastra Inggris. Tidak betul ya? Oke, jadi ada 4 prodi ya di Iya, ada 4 FIB. prodi. Kan biasanya kalau di FIB itu kita setiap prodi tentu mempunyai ciri khas masing-masing nih. Aku sendiri dari ekonomi Islam yang emang dari dulu mungkin dari perspektif orang-orang tuh anak ekonomi Islam yang emang nuansa keagamaannya paling kuat lah. Terus Ya. anak manajemen yang emang pakaiannya yang emang hype-hype. Mas Driannya dari manajemen. Terus anak akuntansi yang emang kalem-kalem, pintar dan lain-lain. Mungkin dari Mas Bas atau Mas Fian sendiri bisa ceritain nih menurut sudut pandang mas-mas kalian bagaimana ciri khas setiap jurusan yang ada di FIB ya, Fakultas Ilmu Budaya. Oh, boleh. Nah, mungkin seperti yang udah aku spill tadi ya, kalau bahkan di fashion aja kayak teman-teman saling tebak-tebakan gitu. Ini kamu mesti dari prodi A, ini prodi B. Nah, selain itu, selain dari fashion juga, mungkin dari kayak vibes-nya ya. Orang-orang yang dari, mungkin contohnya dari aku ilmu sejarah, itu memang kayak orang-orang yang mungkin kalian bisa bayangin sendiri lah kayak tokoh-tokoh besar yang bersejarah itu kayak gimana. Nah, kurang lebih kayak gitu. Mungkin kayak ada guyonan kalau anak sejarah itu wajah-wajahnya kayak wajah-wajah artefak atau mungkin ya. Nah, mungkin kalau teman-teman dari Sasindo atau Bahasa dan Sastra Indonesia itu juga dia yang kayak kutu buku atau yang biasanya agak gondrong gitu kan wajahnya. Itu kan memang sangat mayoritas anak-anak Sasindo itu memang rambutnya memang gondrong gitu. Terus mungkin dari Sasing itu kan biasanya yang menduduki tahta tertinggi itu dari fashion dan vibes-nya tuh kayak kelihatan mahal banget gitu kan. Itu kayak gitu. Nah, ini dari Stujep gimana nih? Apakah vibes-nya kayak wibu atau gimana? Bisa dibilang begitu sih. Ada beberapa orang yang benar-benar kayak terlihat tertutup dan itu pasti kayak kelihatan, oh itu loh anak Jepang. Soalnya kan anak-anaknya kayak kelihatan tertutup banget. Soalnya kebanyakan anak-anak Stujep itu kayak introvert. Ya. Oh, introvert. Introvert kayak suka sendiri gitu loh. Tapi kalau pas ketemu temannya langsung Langsung luar banget. wah gitu kan. Hal-hal besar. Itu kayak aku ketemu temanku langsung wah Langsung ngereok ya. ngereok tau. Oh, aku ada satu pertanyaan Mas. Selalu terbenak-benak di pikiranku. Sebenarnya kalau masuk sastra Jepangan itu perlu bisa bahasa Jepang nggak Mas? Atau saat saat lulus sastra Jepangan bisa bahasa Jepang? Ya. Jadi kalau pas mau masuk ke studi kejepangan itu nggak harus bisa bahasa Jepang karena di Stujep itu ada program yang dimana sebelum kita masuk kuliah bahkan sebelum osjur semua itu ada pelatihan bahasa Jepang. Jadi kita dikenalkan dengan katakana sama hiragana. Jadi hiragana itu kayak ya bahasa Jepang yang dimana itu yang bisa kita baca gitu. Kan ada kanji itu kan. Kanji itu yang susah dibaca. Nah ini hiragana yang teman-teman harusnya sudah bisa menghafal. Soalnya tanpa hiragana kita nggak bakal bisa membaca. Soalnya kadang beberapa buku itu ada hiragananya kan. Nah kita di situ dikenalkan tentang hiragana. Nah kalau katakana ini kayak kata serapan dari bahasa Inggris. Jadi bahasanya tuh kayak apa ya? Kalau dilihat itu kayak tajam-tajam gitu. Nah kalau yang hiragana itu yang mulus-mulus. Jadi kayak tulisan perempuan. Nah yang katakana ini tulisan laki-laki. Soalnya tajam-tajam. Oh gitu. Berarti saat mau masuk itu nggak perlu bisa bahasa Jepang dulu. Tapi kalau mau lulus itu berarti ada kepastian nggak Mas? Bisa bahasa Jepang? Sesuai anaknya sih. Sesuai anaknya. Bisa lah ya, pasti bisa lah ya. Soalnya ada syarat kelulusannya juga.
Oh, oke. Aku mau nanya lagi soal studi ke Jepangan. Saat kita ikut studi ke Jepangan itu kita ada nggak program yang dari UNER ke Jepang? Kayak student exchange gitu. Iya. Ada nggak ya, Mas? Ada. Cuman kayak bukan student exchange sih, tapi kayak lebih ke beasiswa atau magang. Oh, oke. Itu biasanya disediakan sama dosen. Dan dosen-dosen juga siap untuk membantu. Berarti itu udah bertahun-tahun ya? Sudah bertahun-tahun. Nah, tadi kan udah studi ke Jepangan nih. Sekarang aku nanya ke sejarah. Boleh, gimana nih? Ilmu sejarah itu perlu bisa bahasa Jawa kerama gak, Mas? Waduh, ini parah. Gak punten nih, bukan nopo-nopo. Gak harus kok, gak harus bisa bahasa Jawa, gak harus bisa bahasa kuno juga gak harus sebenarnya. Karena justru malah belajar bahasa kuno itu nanti di sastra Indonesia, ada di namanya filologi gitu. Beda ranah nanti kayak gitu. Oh, oke. Tapi matkul ilmu sejarah ada nggak kayak cara belajar bahasa Jawa atau cara mengidentifikasi ini tinggalan dari kerajaan-kerajaan Jawa atau gimana? Sebenarnya kalau misal identifikasi itu kita lebih ke arah dokumen seperti identifikasi arsip sih lebih tepatnya. Tapi untuk yang penyelidikan lebih lanjut terkait arsiparisnya itu nanti ada keilmuan khususnya, nanti ada lagi gitu. Tapi dari ilmu sejarah itu memang fokusnya untuk menulis kesejarahannya gitu. Jadi dari fakta-fakta sejarah yang udah ada kita kumpulkan lagi, terus kita bikin satu runtutan sejarah yang urut gitu. Mungkin kayak terdengar kayak gampang gak sih bikin buku, tapi sebenarnya enggak juga gitu. Mungkin teman-teman juga ngerasain ada banyak sekali sejarah-sejarah, bahkan sejarah Indonesia sendiri itu yang masih misteri gitu. Nah, inilah tugas kita dari sejarawan, itu kayak semacam detektif untuk menelusuri misteri-misteri sejarah seperti itu. Waduh, kayak ceritanya seru banget ya, Mas. Iya dong. Kita belajar untuk mencari tahu terus bagaimana kita mengungkapkan suatu misteri yang udah lama. Nah, tadi aku mau highlight dikit, Mas. Aku kan kebetulan orang Jawa ya. Tadi kan ditanya kayak apakah ilmu sejarah harus bisa bahasa Jawa? Kadang-kadang kita aja yang emang asli Jawa tuh sulit banget ya buat belajar bahasa Jawa, apalagi yang emang nggak ada latar belakang. Mungkin cukup ya di situ buat pembicaraan Jawa dan lain-lain. Kita lanjut nih. Aku Yang jawab saja. ada satu masalah yang muncul atau yang emang ingin aku tanyain kepada Mas Baskoro. Tadi kan sempat dijelasin bahwa kita tuh harus memecahkan misteri, terus mengulik lebih dalam tentang misteri-misteri yang emang sejarah tuh belum mengungkapkan di Indonesia terutama. Betul. Dari dulu kita pasti paham bahwa sejarah tuh identik dengan hafalan dan lain-lain. Mungkin dari Mas Baskoro tuh ada statement yang emang membantah kalau emang anak sejarah tuh harus hafalan terus atau bagaimana nih? Wah, jelas tak bantah dong. Iya, bahkan kita kayak sering mengkampanyekan bahwa sejarah di FIB itu sama sekali gak ada hafalan. Kita gak disuruh hafalan kok. Justru malah kita sering disuruh kayak berpikir kritis. Lebih disuruh berpikir untuk mengkonsep gimana sih sejarah itu. Jadi memang pemikiran sejarah kita itu lebih sistematis ya. Tidak ada hafalan-hafalan, itu tenang aja gitu. Karena itulah kita di sejarah itu malah lebih fleksibel. Kita bisa berkembang ngapain aja sesuai dengan passion kita. Nah, uniknya juga kayak di Prodi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya itu kita ada matkul yang terkesan modern malah. Ada namanya visualisasi sejarah, di mana kita disuruh untuk membuat film-film dokumenter sejarah maupun animasi sejarah, itu juga bisa loh. Terus kita juga dalam skripsinya aja nih, kita ada pilihan skripsi kreatif. Jadi kayak semacam tugas akhir, itu bisa bikin tadi video dokumenter, bisa bikin novel, bikin film atau macam-macam yang sesuai dengan passion kita gitu. Jadi sejarah itu, oh iya, sejarah ada juga namanya historiopreneurship nih. Nah, ini mungkin teman-teman dari FEB nih tertarik nih. Mas, aku mau nanya. Tadi kan Mas udah jelasin kalau ilmu sejarah itu terkadang juga bikin visualisasi sejarah-sejarah kayak gimana difilmkan. Kalau misal nih buat kita pendengar sama kita juga, kalau mau lihat film-film kayak gitu itu buat umum nggak sih, Mas? Atau untuk anak-anak FIB aja?
Wah, tentu saja untuk umum dong. Ada banyak kok film-film hasil karya anak-anak sejarah juga ada. Mungkin yang paling kalian notice itu ada company profile-nya FIB nih. Itu adalah buatan hasil anak-anak FIB juga loh. Nah, itu yang terbaru tuh yang paling bagus sih. Ya, karena aku jadi semacam produser ya di situ. Fun fact ya. Mas, aku mau nanya, untuk lihat-lihat film-film kayak gitu, ada nggak sih website atau sosial medianya yang biar bisa kita cek atau kita pengen nonton juga? Oh, sebenarnya cukup di YouTube itu juga udah banyak loh. Kalau di YouTube itu memang ada channel-channel akun YouTube yang memang mengeluarkan arsip-arsip video sejarah yang masa lalu, atau mungkin kayak film-film sejarah yang kalian pernah tonton, mungkin kayak The Battle of Surabaya. Itu kan animasi pertama dari anak bangsa yang sampai terkenal ke luar negeri juga. Itu juga Itu ada. punyanya anak FIB. Bukan FIB. Oke. Mungkin dari tadi kan anak FEB terus nih, kita terus nih yang nanya. Iya. Mungkin Mas Baskoro sama Mas Alfian ada nggak pertanyaan-pertanyaan yang buat kita anak FEB? Apa ya? Ini aja sih. Aku penasaran tentang lifestyle-nya aja sih. Biasanya ngapain nih anak FEB ini biasanya. Terus pakai baju apa nih? Soalnya aku cuman lihat sekilas aja nih. Mungkin yang lebih dalamnya ini kayak gimana? Oke, tadi bicara lifestyle terus cara berpakaian ya Mas. Kalau kita di FEB itu emang ada ini ya Mas, kebiasaan atau culture setiap hari Senin itu anak-anak FEB, mahasiswa FEB itu memakai batik setiap hari Senin. Dan batik dari FEB itu ada warna ciri khasnya juga. Terus mungkin untuk keseharian ya, kalau kita ada mata kuliah prodi, program studi di lingkungan FEB itu kita diwajibkan buat memakai baju formal rapi. Terus ada kerahnya, itu ketentuannya ada kerah, itu udah kayak udah paten dari dulu, udah culture kita di FEB. Mungkin untuk lifestyle yang lain ya, kita sebenarnya di FEB ini ada ciri khasnya masing-masing nih dari tiap jurusan. Mungkin kalau di ekonomi Islam sendiri karena emang banyak yang dari backgroundnya dari pondok pesantren, dari madrasah, itu emang banyak teman-teman yang emang pakainya emang ciri khas banget dengan keislamian, terus syariah dan lain-lain. Tapi juga banyak yang emang anak-anak ekonomi Islam tuh tidak melulu pakainya sesuai dengan ketentuan di pondok-pondok. Enggak, banyak yang emang pakainya modern, tergantung dari anaknya sih mah. Tapi emang yang ke highlight dan sebagian besar emang cara berpakaian dari ekonomi Islam itu terus bagaimana itu. Terus mungkin dari Mas Adrian nih dari manajemen bisa cerita. Kalau dari manajemen ya, pakaian-pakaian yang biasa anak manajemen pakai itu sebenarnya random banget Mas. Random banget. Tapi randomnya nggak sampai pakai cosplay gitu, enggak. Beda. Randomnya itu lebih ke ya pakai baju biasa, yang penting berformal. Terkadang ada yang ya model-model, ada juga terkadang juga Fashion ada terkini juga gitu ya. Aduh, jadi Fashion mahal. itu bener-bener random kalau di sini. Lalu untuk lifestyle-nya kita juga bener-bener random juga. Iya, kita nggak ada yang terkelompok gitu, nggak. Selama aku di FEB ya, ada satu sebagian ke sini, ada satu sebagian ke sini, ada yang biasanya di GKM terus makannya, ada juga yang makannya itu anti GKM banget. Jadi banget. Iya, jadi kita kan sekarang di kampus B. Biasanya itu anak-anak yang bokek tapi gak mau di GKM, itu mereka makan di Jojoran. Karena menjangan. Atau kalau gak gitu di Srikana. Nah, biasanya gitu. Ada juga anak-anak yang anti GKM tapi pengen makan yang elit dikit lah, biar ada manajemen. Waduh. Tapi nggak yang elit-elit banget sih sebenarnya. Biasanya agak nyari-nyari makan di luar, walaupun effort banget, buang-buang waktu, tenaga, perlu ke sana. Tapi ada juga orang yang seperti itu. Keren sih ya. Beda dunia ya sama kita. Ada lagi nggak Mas pertanyaan dari Mas Baskoro mungkin? Oke, mungkin dari aku bisa kita saling sharing-sharing aja terkait apa sih program-program yang mungkin bisa diikuti sama mahasiswa FIB nih ke FEB gitu. Kalau dari FIB kan kita sekalian promosi ya, ada namanya lomba foto di
peneleh. Nah itu buat teman-teman yang tertarik ke sana, itu bisa lomba apa? Tergantung foto aja, apa saja yang ada di peneleh. Nanti habis di foto bisa disubmit ke kita ada di Instagramnya FIB. Nah habis itu tonton bisa dapat hadiah kalau beruntung gitu. Oh wow, itu berarti kayak lomba foto gitu ya Mas? Iya, Fotografi. iya fotografi. Tapi kita nggak perlu pakai kamera juga nggak apa-apa kok. Iya. Itu soalnya kita selain buat foto, itu tuh buat penguas penelitian dosen sebenarnya. Jadi dari foto-foto kalian itu nanti bisa dibuat suatu kesimpulan bahwa oh ini itu nanti penelitian dari dosen juga bisa kok kayak gitu. Kebetulan di FEB juga ada Mas lomba-lomba kayak gitu. Mungkin Menarik nih. peserta yang ikut-ikut lombanya fotografinya anak FIB bisa dicoba untuk ikut lombanya anak FEB juga. Siapa tahu beruntung. Wah apa tuh? Ya sama Mas lombanya. Ini sama. Fotografi juga. Lalu ada juga videografi dan lain-lain ada. Itu buat umum juga. Keren ya. Nah kayaknya kita udah ngobrol lama nih Dio. Nah, Aku ada satu pertanyaan terakhir nih Mas, buat Mas Baskoro sama Mas Alfian. Ada nggak sih Mas motivasi yang bikin Mas semangat untuk menjalani hidup, untuk tetap kuliah, untuk apa aja lah? Oke, dari siapa aku dulu ya? Oke, mungkin dari aku yang selalu terngiang-ngiang pas karantina itu your first impression is your last impression gitu. Karena itulah kayak apa yang dari teman-teman Duta FIB terutama aku juga itu kayak selalu mengusahakan ketika kita diundang sesuatu atau ketika kita bertemu dengan orang itu kita selalu effort lebih gitu. Karena itulah teman-teman atau mungkin dari lawan bicara kita jadi bisa menilai bahwa oh ini ternyata Baskoro itu kayak gini ya gitu. Nah itulah yang menjadi semangat terus kalau keluar dari kos ke kampus atau kemanapun itu selalu bersemangat effort lebih seperti itu. Kalau Alfred, Aku apa ya? Mungkin bahasa Jepang gitu ya. Boleh. Ini aja sih. Jinsei ga omokunatte mo. Waduh apa itu? Jinsei ga omokunatte mo. Apa ya? Apa itu tadi? Aduh. Kiramenai de kudasai gitu sih. Udah gitu. Apa itu? Tadi. Oke, meskipun hidupmu berat, jangan menyerah. Itu artinya. Oh wow, luar biasa sekali. Langsung mengenai. Mungkin itu aja untuk episode kali ini dengan aku Andrian Dan aku Dio. Sampai jumpa di Duta FEB Podcast selanjutnya. Bye. Terima kasih buat Mas Baskoro dan Mas Alfian udah bagi-bagi dengan kita. Iya, terima kasih sudah mengundang kami di sini.